Sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semuanya, jangan pernah takut dengan tipuan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah Anda membuat sebuah keputusan yang salah karena kelicikan dari orang lain, dan akibat dari keputusan itu sangat merugikan Anda, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda? Lalu bagaimana respon Anda ketika orang yang menipu Anda itu kemudian mendapatkan sebuah musibah dan telepon Anda untuk meminta pertolongan? Tentu bukan sebuah perkara gampang, dan ini menjadi sebuah pergumulan batin tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam misi yang tidak mudah, bukan saja musuh yang kuat, karena ada 5 kerajaan yang harus dihadapi oleh Yosua, tetapi juga pergulatan batin akibat orang Gibeon yang mau ditolong itu menipu Yosua dan Israel, karena Tuhan berkata, karena perbuatan dan kejahatan orang-orang tanah Kanaan harus dilenyapkan. Tetapi karena kelicikan itu kemudian membuat mereka harus berbuat sebuah kesalahan. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini merupakan kata jangan takut yang ke-28, Yosua pasal 10 ayat 28. Bapak Ibu, rasanya kita ingin membalas kejahatan orang lain yang sudah melakukan terhadap kita. Apalagi kalau melihat kondisi orang lain itu semakin baik, semakin jaya, dan kelihatannya semakin bagus saja. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa apa yang diajarkan oleh Kristus mengharuskan kita mengampuni, dan persis seperti apa yang dihadapi Yosua, pergulatan batin tentunya, karena menghadapi orang yang menipu, merugikan, bahkan membuat Yosua harus bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi panggilan hidupnya, yakni membinasakan orang Kanaan. Roma pasal 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kisah mujizat yang dialami oleh Yosua itu memberikan sebuah contoh bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan tidak pernah dipermalukan. Yosua datang menghadapi 5 raja, dan ketika Yosua berperang dengan mereka, lihat ada 2 mujizat yang dicatat minimal. Yang pertama, berhentinya matahari sehingga siang hari bertambah panjang dibanding dengan hari-hari biasa. Ini bukankah juga tercatat di dalam legenda beberapa suku, seperti dalam kisah Mahabharata atau kisah pewayangan Jawa mencatat bagaimana matahari pernah berhenti pada zaman peperangan Hanoman. Lalu kemudian suku Inka dan Aztec di Meksiko atau orang-orang Indian juga pernah menceritakan peristiwa yang sama, yakni siang hari lebih panjang dibanding dengan hari-hari yang biasanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, mujizat itu dilakukan karena orang Israel harus mengalahkan ke-5 raja itu. Mujizat kedua yang tidak kalah spektakuler adalah turunnya batu-batu besar menghujani musuh-musuh Israel, sehingga Alkitab mencatat yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dibanding yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah lah yang menuntut pembalasan. Dan ketika Allah menuntut pembalasan, maka segala sesuatu selesai dengan tuntas. Beda kalau dengan kita yang menuntut pembalasan, akan ada buntut panjang yang tidak berkesudahan.
Saya mau juga sampaikan kepada kita semuanya bahwa kebaikan yang Anda tebar tidak akan pernah sia-sia. Meski kelihatannya dalam waktu yang pendek, efeknya tidak ada. Bahkan kebaikanmu disalahgunakan oleh orang lain. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, selalu ada jeda, waktu menabur dan waktu menuai. Sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semuanya, jangan pernah takut dengan tipuan orang lain. Hobi menganggap cerdas dan bijak membuat sebagian kita membuat kesalahan dan jauh dari yang Tuhan inginkan. Namun dalam kesetiaannya Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memelihara bahkan memberikan pertolongannya. Seperti Yosua dan Israel mendapatkan mujizat, saya dan saudara tidak boleh berhenti karena membuat keputusan yang salah. Kembali kepada Tuhan. Percayalah, Allah tetap turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan meski itu adalah kesalahan kita. Saudara pernah membuat kesalahan? Tundukkan kepalamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang pernah membuat kesalahan. Mereka tidak berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena Allah sanggup mengubah apa yang salah menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku tidak takut, sebab Kau beserta